Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Quwah yang kita cintai ini untuk menghadiri majelis ilmu di mana biasanya kita membaca kitab Ushulun fit Tafsir karya Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Allah telah beri kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan kitab tersebut. Maka insyaallah kita akan buka pelajaran yang baru, yakni kita akan membacakan kitab yang berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, yaitu kitab Syarah Al-Manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Syarah Manzumah Al-Ha'iyah, Manzumah Al-Ha'iyahnya ditulis oleh Ibnu Abi Dawud As-Sijistani. Jadi bait-bait syair tentang akidah Ahlussunnah ini yang menyusun adalah Al-Imam Ibnu Abi Dawud, bukan Al-Imam Abu Dawud, tapi anaknya. Kalau antum tahu pernah ada Sunan Abu Dawud, maka yang menyusun Manzumah Al-Ha'iyah ini adalah putranya. Kemudian Manzumah ini disyarah oleh ulama di masa kita, yakni Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibaril Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Baik, Ha'iyah yang ditulis ini oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud pada hakikatnya dia merupakan rangkaian bait syair yang disebut sebagai Ha'iyah, ya, karena belakangnya atau akhiran dari bait syair tersebut semuanya huruf ha, sebagaimana nuniyah karya Imam Ibnu Qayyim. Kalau nuniyah artinya apa? Akhiran dari bait syairnya adalah nun. Ada juga mimiyah, berarti akhiran dari bait syairnya apa? Mim. Maka bait syair yang atau rangkaian bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud ini berakhiran ha. Makanya disebut sebagai ha'iyat atau ha'iyah. Ya. Kita akan mulai pembahasan kitab ini, barakallahu fikum, dengan membacakan biografi Al-Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ad, bisa Al-Ash'ad, Ibni Ishaq, Ibni Bashir, Ibni Amr, Ibni Imran Al-Azdi As-Sijistani Al-Ma'ruf bi Ibni Abi Dawud. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyahnya adalah Abu Bakar. Nama beliau Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ad. Jadi nama Al-Imam Abu Dawud, ya, nama Al-Imam Abu Dawud itu adalah Sulaiman bin Al-Ash'ad. Anaknya namanya Abdullah. Fatih nggak nyatat, Fatih? Hah? Ambil buku tulisnya, catat. Talibul ilm nggak mencatat. Kita bukan imam bisa menghafalkan semua apa yang disampaikan. Ya. Baik. Nama beliau Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ad ibn Ishaq bin Bashir bin Amr bin Imran Al-Azdi As-Sijistani. Al-Sijistan ini nisbat kepada Al-Sijistani nisbat kepada Sijistan, sebuah negeri yang sekarang berada di wilayah Iran. Jadi dahulu Iran itu gudangnya ulama al-hadis. Cuma kemudian berhasil dikuasai oleh orang-orang Syiah sehingga berubah menjadi negeri Syiah.
Ya, kalau antum tahu Khurasan, Sijistan itu masuk wilayah Persia, masuk wilayahnya Iran sekarang. Tapi sekarang berubah menjadi negeri Syiah. Al-Ma'ruf bi Ibni Abi Dawud, dan dia dikenal dengan nama Ibnu Abi Dawud. Ya, Ibnu Abi Dawud. Bedakan, bapaknya bernama Abu Dawud, anaknya Ibnu Abi Dawud. Bapaknya nama aslinya Sulaiman bin Al-Ash'ath, anaknya bernama Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath. Inilah yang menyusun Manzumah Al-Ha'iyah. Kemudian beliau dilahirkan, ya, wulida bi iklim Sijistan, ya, sanata 30 wa mi'atain. Beliau dilahirkan di kawasan Sijistan. Makanya namanya, ya, dinisbatkan ke sana, As-Sijistani. Di tahun 230 Hijriyah. Di tahun 230 Hijriyah, berarti di abad ketiga Hijriyah. Qala Abu Bakar Ibni Abi Dawud, beliau berkata, awwalu ma katabtu sanata ihda wa arba'in an Muhammad Ibni Aslam At-Tusi. Beliau menceritakan bagaimana beliau mulai menulis hadisnya Rasul SAW. Kata beliau, pertama kali saya menulis hadis itu di tahun 241 Hijriyah. Berarti usia beliau berapa? 11 tahun. Lahir di tahun 230 Hijriyah, kemudian mulai menulis hadis di usia 11 tahun. Baik, dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Aslam At-Tusi. Wa kana bitus wa kana rajulan salihan. Ketika itu, ya, Muhammad ibn Aslam berada di negeri Tus. Tus ini sama, sekarang berada di bagian Iran. Wa kana rajulan salihan, dan dahulu Muhammad bin Aslam ini adalah sosok yang saleh. Wa surrabi abi lamma katabtu anhu, maka bapakku sangat bergembira ketika aku menulis hadis dari Muhammad bin Aslam. Kenapa bapaknya, yakni Al-Imam Abu Dawud, gembira sekali ketika dia pertama kali menulis hadis? Hadisnya diambil dari periwayatan Muhammad bin Aslam. Kata Al-Imam Abu Dawud kepada putranya ini, awwalu ma katabta an rajulin salih. Awal engkau menulis hadis, engkau mengambilnya atau engkau menulisnya dari seorang sosok yang saleh, masya Allah, ya. Jadi bapaknya gembira. Jadi dia mengambil ilmu dari seorang yang saleh. Nah, ini juga parameter kita ketika mengambil ilmu. Hendaknya ilmu itu diambil dari orang-orang yang saleh, yang dikenal dengan apa? Ketakwaannya, agar ilmu tersebut barokah. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Dawud gembira sekali ketika putranya, ya, kali pertama mengambil hadis, dia mengambil hadis dari sosok ulama yang saleh, yaitu Muhammad bin Aslam At-Tusi. Kemudian beliau juga menyebutkan bagaimana masa kecil beliau. Wa ra'aitu janazata Ishaq bin Ruhuyah wa mata Ishaq sanah 38. Dan saya sempat menyaksikan jenazahnya seorang ulama besar, yaitu Ishaq bin Ruhuyah. Bisa dibaca dua, ya. Sebagian membacanya Ishaq bin Rohawai. Ishaq bin Rohawai. Sebagian membenci untuk menyebut Rohawai, karena Wai kata mereka ini nama syaitan, sehingga mereka membacanya dengan Ishaq bin Rohuyah. Ishaq bin Rohuyah ini salah seorang ulama besar ahlul hadis. Maka Ibnu Abi Dawud masih mendapatkan peristiwa pemakaman Ishaq bin Rohuyah. Ketika itu Ishaq meninggal pada tahun sanata 30 wa 30, tahun 238 Hijriyah. Berarti beliau berusia 8 tahun. Wa kuntu ma'abnihi fil kutab. Dan saya dulu pernah belajar di kutab. Kutab itu madrasah untuk anak-anak, di mana mereka belajar membaca menulis di Al-Kutab. Kata beliau, wa kuntu ma'ibnihi fil kutab. Dan dulu saya pernah belajar di Al-Kutab bersama putranya Ishaq bin Rohuyah. Kemudian beliau mengikuti bapaknya dalam berkeliling mencari hadis. Disebutkan dalam biografi beliau, waqad rohala bihi, ya, waqad rohala bihi waliduhu
min Sijistan wa tawwafa bihi syarqan wa gharban. Syarqan wa gharban. Maka kemudian ya bapaknya yakni Abu Daud membawa dia untuk berkeliling. Mulai dari Sijistan mereka kemudian mengelilingi negeri-negeri baik itu di bagian timurnya maupun di bagian baratnya. Jadi beliau dari kecil diajak oleh bapaknya atau dari usia yang masih muda diajak oleh bapaknya untuk berkeliling. Ngapain keliling? Cari kuliner? Atau berwisata? Nah, jawabnya untuk mencari hadis. Masya Allah ya. Ini keberuntungan seorang yang memiliki orang tua yang saleh. Bapaknya selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, anaknya dari kecil udah diajak ke majelis ilmu. Makanya lahir juga dari seorang ayah yang soleh akan lahir seorang anak yang soleh juga. Coba kalau bapaknya tidak punya kepedulian terhadap agama, anaknya hanya diajak bersenang-senang saja. Ya, nah, kita lihat sekarang kaum muslimin, orang tua mereka yang banyak mengajak anak-anak dari kecil sudah diajak untuk berhura-hura. Yuk malam Ahad kemana kita? Bioskop, nonton apa? Avenger ya. Kadang-kadang kan kita lihat kan di di timeline sebagian kawan-kawan itu. Biasanya kalau nonton bioskop di posting apa? Tiketnya. Ini ngajak anak-anak nonton ini. Ya gimana anak-anaknya mau jadi anak-anak yang soleh? Kalau tontonannya ya film-film barat. Maka kita bisa lihat bagaimana Imam Abu Daud mengkader anaknya. Anaknya dari kecil sudah diajak untuk mencari hadis. Atau wahabihi syarqan wa gharban. Ya, kemudian mereka berkeliling baik ke arah timur maupun ke arah barat. Wa asma'ahu min ulama'i dzalikal waqt. Maka ayah beliau membawa beliau untuk menyimak hadis dari para ulama di zaman tersebut. Masya Allah. Ya, demikian mereka mengkader anak-anak mereka. Sehingga wajar bapaknya ulama, anaknya juga ulama. Sama dengan Imam Ahmad, bapaknya ulama, anaknya juga ulama. Fasamiya bi Khurasan wa Asbahan wa Naisabur wa Basrah wa Baghdad wa Kufah wa Makkah wal Madinah wa Syam wa Misr wal Jazirah wa Thugur wastautana Baghdad. Maka mereka atau Imam Ibn Abi Dawud mendengar hadis dari ulama Khurasan, ulama Asbahan, ya. Isfahan ini di Iran semua ini. Khurasan, Isfahan, Naisabur di Iran. Kemudian di Basrah di Irak. Wa Baghdad, wa Kufah, ini semua di Irak. Kemudian wa Makkah wal Madinah. Demikian juga mengambil hadis dari ulama Makkah dan Madinah. Ini di Hijaz. Makkah Madinah itu orang menyebutnya Hijaz. Kalau Basrah, Baghdad, Kufah itu Irak. Khurasan, Asbahan, Naisabur, ya, ini negeri-negeri yang sekarang menjadi Iran. Wasyam, demikian juga negeri Syam. Negeri Syam itu yang sekarang menjadi Suriah, Lebanon, Jordania, dan daerah yang dijajah oleh ya bangsa Israel, ya, atau orang-orang Yahudi. Itu semua negeri Syam sampai perbatasan utara, ya, dengan daerah Turki, perbatasan dengan Turki. Itu semua termasuk negeri Syam. Ya, Suriah, Lebanon, Jordania, Palestina yang di-occupied atau yang dicaplok oleh orang-orang Yahudi sekarang, itu semua termasuk wilayah Syam. Qala wa Misr, dan juga Mesir. Ya, Mesir sama dengan Mesir di masa sekarang. Ya. Wal Jazirah, dan juga Jazirah. Ini yang saya nggak ketemu. Apa ini maksud dengan Al Jazirah? Ya, bukan Al Jazirah, ya televisi ya, TV Al Jazirah, bukan. Kemudian Wat Thugur. Nah, Thugur ini daerah perbatasan. Kemungkinan besarnya adalah daerah terluar dari wilayah kaum muslimin yang berbatasan dengan kerajaan Romawi. Ya, di masa itu tahun 231 Hijriah. Berarti apa? Ketika itu wilayah kaum muslimin masih berbatasan dengan Romawi. Wastautana Baghdad, kemudian beliau bertempat tinggal di Baghdad. Ya, asalnya Sijistan, namun tempat tinggalnya di Baghdad.
Kemudian disebutkan dalam perjalanan hidup beliau dalam menuntut ilmu, ya, hal-hal yang luar biasa berupa ketekunan beliau, kesabaran beliau dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh penulis biografi beliau, wa kana dza himmatin 'aliyah mundu sigarihi fit tahsil wa talab. Dahulu beliau memiliki, ya, cita-cita yang demikian tinggi, semangat yang demikian tinggi, ya, mulai dari masa muda beliau untuk mendapatkan dan mencari ilmu. Ya, jadi seseorang itu memulai keberhasilannya dalam menuntut ilmu itu dimulai dengan himmahnya, cita-citanya. Ya, makanya disebutkan dalam sebagian bait syair bahwa hendaknya seseorang itu memiliki cita-cita, kakinya menempel kuat di bumi, namun cita-citanya tinggi seperti bintang Suraya. Masya Allah, bintang yang tinggi. Kalau orang nggak punya cita-cita yang tinggi, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kalau cita-citanya rendah, ya sudah, rendah aja yang dia dapatkan. Tapi kalau dia memiliki cita-cita yang tinggi, walaupun nanti nggak dapat, tapi minimal apa? Mendekati. Tapi kalau dari awal cita-citanya sudah rendah, ya sudah. Nggak punya cita-cita, misalnya dia untuk bisa berbahasa Arab. Ya udah, yang penting saya bisa ikut kajian rutin, misalnya. Ya sudah, paling pencapaian yang paling maksimal ya sudah itu ikut kajian rutin. So, kalau dia punya cita-cita, ya, saya ingin bisa baca kitab, atau saya ingin bisa menelaah kitab-kitabnya para ulama, saya ingin punya hafalan sekian, dia pasang target yang tinggi, maka kalau toh dia tidak mendapatkan sesuai dengan targetnya, minimal mendekati. Maka Imam Ibn Abi Dawud dia dikenal memiliki cita-cita yang demikian tinggi dan juga semangat untuk meraihnya. Qala wa min dalaili hadhil himmah qauluhu rahimahullah fima rawahu anhu tilmidhu Abu Hafs Umar ibn Syahin, yang menunjukkan demikian bersemangatnya beliau untuk menggapai cita-cita beliau adalah apa yang beliau kisahkan sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang murid beliau yang bernama Abu Hafs Umar bin Syahin. Beliau mengatakan, qala sami'tu Abu Bakar bin Abi Dawud yaqul, saya mendengar guruku Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, dakhaltul Kufah wa ma'i dirhamun wahidun. Saya masuk ke kota Kufah. Ketika itu saya hanya memiliki bekal 1 keping dirham. Fashtaritu bihi 30 mudda bakilla. Maka kemudian dengan 1 dirham itu saya membeli 30 mud. Mud itu adalah cakupan, ya, tangan seperti ini. Saya beli 30 mud bakilla, kacang-kacangan. Ya, beliau membeli kacang-kacangan dahulu, termasuk makanan mereka adalah kacang-kacangan. Fakultu akala minhu muddan au muddan. Naam. Maka kemudian setiap hari saya menjadikan 1 mud sebagai bekal. 30 mud berarti untuk berapa? 30 hari. Maka dengan bekal, ya, nggak ada lauk, nggak ada apa, cuma berbekal kacang-kacangan itu, ya, beliau menulis sekian ribu hadis selama 1 bulan. Wa aktubu an Abi Sa'id wa Uthman alfa haditsin. Ya. Maka kemudian aku menulis dari Abu Sa'id, yani ulama hadis di masa itu, demikian juga Utsman 1000 hadis per hari. 1000 hadis per hari. Bayangkan, ya, kalau misalnya seseorang butuh istirahat, ya, selama 6 jam saja, maka pas itu. Sisa harinya itu 18 jam hanya untuk menulis hadis. Ya, hanya untuk menulis hadis. 1 jam 60 menit. Berarti 10 jam berapa? 600 menit. 600 menit, baru 600. Berarti 10 jam belum cukup. Misalnya nulis 1 hadis, taruhlah 1 hadis 1 menit. Berarti butuh berapa jam? Nah, matematika itu ayo coba dimainkan. Kalau dia satu hadis itu dia butuh 1 menit misalnya. Berarti dia butuh 1000 menit. 1000 menit itu berapa jam? Kurang lebih 18 kalau nggak salah. Coba 18 kali 6 berapa? Ya, 16, 1080. Berarti dia butuh waktu sekitar 18 jam. Ya, 6 jam untuk membaca ulang atau untuk beristirahat, untuk tidur, makan dan lain sebagainya. Sisanya 18 jam dipergunakan untuk mencatat hadis.
Itu kalau hadisnya butuh 1 menit untuk satu hadis. Terkadang hadis panjang, ya butuh lebih lama daripada 1 menit. Lihat, ya makanya orang ketika dia ingin sukses dalam belajar, diantaranya memang harus tafarruq. Kerjanya nggak ada lain, nggak lain dan bukan hanya menuntut ilmu saja, nggak ngurusin yang lainnya. Dan dia bersabar dengan apa? Kekurangan yang ada. Dia bersabar dengan kekurangan yang ada. Ya udah, apa adanya. Saya udah punya 1 dirham, inilah jadi bekal saya 1 bulan, cukup. Sisa waktunya nggak ngurusin yang lain, cuma belajar menuntut ilmu. Ya, maka kemudian kata beliau, ya dalam 1 hari saya menulis dari Abu Sa'id dan Utsman 1000 hadis. Falamma kana syahra hasala ma'i 30,000 hadis. Maka selama 1 bulan saya berhasil mengumpulkan 30.000 hadis. 1 bulan berhasil mengumpulkan 3.000 hadis. Ma baina munqati wa mursal. Jadi hadis-hadis yang riwayatnya terputus dan juga hadis-hadis yang mursal. Lihat bagaimana tekunnya seseorang dalam 1 bulan dia bisa mengumpulkan 30.000 periwayatan, 30.000 riwayat hadis. 30.000 riwayat hadis. Dan beliau rahimahullahu taala dikenal sebagai orang yang memiliki hafalan yang demikian kuat. Diceritakan beliau bahwa suatu ketika beliau pernah meriwayatkan sekian ribu hadis, ya, kepada para ulama yang lainnya. Dari 30 ribuan hadis tersebut, beliau hanya salah sekitar 5 hadis saja, ya, atau lebih sedikit daripada itu. Kita baca saja riwayatnya. Qala al-Imam Ibn Abi Dawud, ya, haddatsu min hifdzi fi Asbahan bi sittatin wa thalathina alfi hadis. Suatu ketika saya pernah menyampaikan hadis min hifdzi, dari hafalanku. Jadi bukan membaca kitab, tapi murni dari hafalan. Berapa jumlahnya? 36.000 hadis beliau sampaikan. Dari hafalan. Ya. Alzamuni fiha sab'ata hadis. Maka dari 36.000 hadis yang disampaikan oleh beliau dari hafalan beliau, ya, para ulama Asbahan itu hanya mengkritik atau memberikan pertanyaan atau meragukan 7 periwayatan saja. Hah? Berapa persennya ya ikhwan? 1%? Tidak ada, 0, berapa persennya? 7 hadis saja yang dikritik dari 36.000 hadis. Ya. Falamman saraftu wajadtu fi kitabi khamsatan minha ala ma katabtu haddatsuhum bihi. Kemudian dari 7 hadis ini diperiksa ulang oleh beliau. Beliau ambil kitabnya yang menulis, yang telah ditulis dalamnya 36.000 hadis tadi. Beliau cek. Dari yang dikritik tadi ternyata 5 hadis yang beliau sampaikan itu benar. Berarti salahnya cuma berapa? 2. Ya, yang keliru dari apa yang beliau telah tuliskan, ya, yang kemudian beliau sampaikan dengan hafalan beliau, itu yang keliru cuma 2. Ini menunjukkan kekokohan hafalan Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu taala. Kemudian beliau memiliki para masyayikh, ya, para guru. Bagaimana cara memiliki hafalan yang kuat? Ya, pertama kali harus meninggalkan maksiat secara total. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bait syair yang beliau lantunkan, syakautu ila waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nurun wa nurullah lam ya'ti lil 'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka Waqi' pun yang mengarahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Lalu dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Ini kunci utama ketika seseorang ingin memiliki, ya, hafalan yang kokoh. Qala min masyayikhi, kemudian dari masyayikh beliau, guru-guru beliau, ya. Beliau memiliki banyak sekali guru. Yang pertama tentunya adalah bapaknya, Sulaiman bin Al-Ash'ad, Abu Dawud As-Sijistani. Kemudian di antara guru beliau adalah Ahmad bin Azhar.
An-Naisaburi, kemudian Ishaq bin Ibrahim An-Nahshali, kemudian Ishaq bin Mansur Al-Qushaj, kemudian Abu Daud Sulaiman bin Ma'bad As-Sinji, kemudian Salamah bin Syabib, kemudian Ali bin Khashram Al-Marwazi, kemudian Amr bin Ali Al-Basri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini ulama yang masyhur ya, dikenal dengan perselisihan beliau dengan apa? Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Al-Imam Bukhari pulang ke negeri Al-Bukhara, maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya ini memiliki satu permasalahan dengan Al-Imam Al-Bukhari, sehingga menyebabkan Al-Bukhari ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kemudian Muhammad bin Bashar Bundar, kemudian Muhammad bin Muthanna, Muhammad bin Abdullah Al-Makhrami, kemudian Nasr bin Ali Al-Basri, wa Yaqub Ad-Dawraqi. Apa kalau ada salah penyebutan ya, anak-anak nggak ngecek ke biografi beliau, karena inti kita ya bukan tentang para ulama ini, hanya menyebutkan demikian banyaknya masyayikhnya Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Wa Yusuf bin Musa Al-Qattan, demikian juga beliau meriwayatkan dari Ziyad bin Ayyub, wa Ahmad bin Saleh, wa Abi Tahir bin Sarrah, Muhammad bin Salamah Al-Muradi, wa Muhammad bin Abdurrahim, wa khalqin katsir, dan demikian juga beliau meriwayatkan dari banyak ulama lainnya. Sama seperti masyayikh beliau juga memiliki banyak murid. Ya, di antaranya Abu Ahmad Al-Hakim, kemudian Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqri, kemudian Abu Bakar Asy-Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i ya. Beliau ini berada di bawahnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Bapak dia itu adalah muridnya Imam Ahmad. Berarti posisinya Al-Imam Ibnu Abi Dawud ini apa? Cucu muridnya berarti ya. Berarti apa? Imam Ahmad kakek guru beliau. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Jadi beliau nggak sejaman, Imam Syafi'i lebih senior. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Al-Mudzaffar Al-Warraq, Abu Husain bin Sam'un, Abu Hafiz Umar bin Syahin. Ini yang meriwayatkan tadi ya, yang meriwayatkan kisah bagaimana beliau berjuang ya, menyimpan 30 mud kacang-kacangan agar bisa survive menulis hadis. Kemudian Imam Daruqutni, Al-Imam Daruqutni murid beliau. Ya. Wa Da'laj bin Ahmad, kemudian Abu Tahir Al-Mukhallis, Abi Hatim, Al-Imam Ibnu Abi Hatim murid beliau. Wa Abu Umar Ibn Haywah, wa Abdul Baqi bin Qani, wa Abu Abdillah bin Battah, wa Muhammad bin Umar ya bin Zanbur Al-Warraq, wa Abu Muslim Muhammad ibn Ahmad Al-Katib. Taib. Wa Nisfun bin Ali Al-Wazir. Ini murid-murid beliau dari ulama-ulama besar. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala termasuk dari a'immah al-sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam biografi beliau ya, yu'addul imamu Abu Bakar Ibni Abi Dawud as-Sijistani min a'immati al-sunnah wal jamaah wa minal muttabi'ina lil kitabi wa sunnah, wa kana hanbaliyal madhab fil furu' muttabi'an li imami Ahmad imam al-sunnah wal jamaah fil usul. Beliau yakni al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud as-Sijistani tergolong dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita bisa lihat akidah beliau dalam bait-bait syair yang beliau tulis, menunjukkan keselarasan akidah beliau dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana hanbaliyal madhab, dan dahulu beliau bermadhab Hambali. Jadi bukan aib sama sekali seseorang mengikuti madhab dari madhab-madhab yang ada. Ya, hati-hati sebagian orang mencela ketika seorang bermadhab. Misalnya dia mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Ya, kemudian dia mengatakan dulu para sahabat gak bermadhab, kata mereka. Ngapain kok kemudian antum bermadhab? Ya akhi barakallahu fikum, para ulama dahulu bermadhab. Ya, para imam-imam bermadhab. Al-Hafidz Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i, Al-Imam Ibnu Rajab mazhabnya Hambali. Ya, demikian juga Al-Imam Abu Daud As-Sijistani ya mazhabnya Hambali. Mereka bermadhab. Ya, Al-Imam At-Tahawi mazhabnya Abu Ja'far At-Tahawi mazhabnya Hanafi. Ya, ini merupakan kebiasaan mereka.
ya dalam mempelajari permasalahan fikih mereka menempuh salah satu madhab dari madhab-madhab yang ada. Ya, demikian juga para ulama di masa kita. Jangan anggap para ulama itu tidak memiliki madhab. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau madhabnya Hambali. Syekh Abdul Aziz bin Baz madhabnya Hambali. Syekh Al-Fauzan madhabnya Hambali. Ya, para ulama-ulama besar mereka bermadhab. Maka bukanlah aib apabila seseorang mempelajari atau dia mengikuti salah satu dari madhab-madhab fikih. Dan yang lebih utama kata para ulama, seseorang itu bermadhab dengan madhab yang dianut oleh negerinya. Ya, seperti kita di negeri Indonesia, ini kebanyakannya atau mayoritasnya bermadhab Syafi'i. Oleh karena itu hendaknya seseorang dia memiliki madhab sama dengan madhab negerinya. Ya, demikian yang dinasihatkan oleh banyak para ulama, termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, mereka menasihatkan agar seseorang itu bermadhab dengan madhab penduduk negerinya. Jangan kemudian dia menganut madhab yang berlainan, bentrok nanti dia. Ya, kemudian menyalah-nyalahkan amalan penduduk negerinya. Kenapa? Karena dia berbeda madhab. Dan ini juga kita rasakan ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian madhab kita berbeda. Karena kebanyakan para asatidzah ini mereka belajar di Saudi Arabia, madhabnya Hambali. Hambali itu paling sedikit penganutnya, cuma 2% saja dari kalangan kaum muslimin. Cuma di Saudi Arabia dan beberapa tempat. Sedikit sekali penganut madhab Hambali. Nah, ketika dia datang misalnya kembali ke negerinya dengan membawa madhab Hambali, ya ini saya banyak pertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dakwah yang harusnya berfokus pada at-tauhid, ya, berfokus pada tauhid, bagaimana mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jadi harus direpotkan dengan berbagai konflik yang harusnya di sana kita bisa bertoleransi. Ya, sibuk masalah misalnya talafut bin niyat, kunut atau tidak kunut, ya, ribut dengan masyarakat dalam masalah-masalah yang harusnya bisa bertoleransi. Ya, maka para ulama terdahulu mereka bermadhab, dan ulama-ulama di masa kita sekarang menganjurkan agar bermadhab, ya, sebagaimana madhab ahlul balad, tempat kita tinggal. Beliau mengikuti Al-Imam Ahmad, ya, dalam masalah fikih beliau mengikuti Imam Ahmad, demikian juga dalam masalah akidah. Waqad addahu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala min a'immati sunnah al-muthbitina li sifatil ulu wa athna alaihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah memuji beliau, memasukkan beliau dari dalam kalangan ulama Ahlussunnah yang menetapkan sifat al-ulu pada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat tinggi, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaih, demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah memuji beliau. Wa dzalika fi nuniyatihi, ya, al-musamma bil kafiyah asy-syafiyah fil intisari lil furqatin najiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim punya sebuah risalah yang juga manzumah juga berupa bait-bait syair yang dikenal dengan nama Nuniyah karena belakangnya nun. Ya, kalau Ha'iyah punyanya Al-Imam Ibnu Abi Daud belakangnya ha, kalau Al-Imam Ibnu Qayyim belakangnya nun. Ini juga manzumah dalam permasalahan akidah dan jauh lebih panjang. Ya, barang siapa nanti yang sudah diberikan bekal-bekal atau pondasi, baik sekali bagi dia untuk mempelajari Nuniyahnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara syarahnya yang ditulis oleh para ulama, ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, syarah Nuniyah. Ini bagus sekali untuk dibaca oleh para penuntut ilmu yang ingin memperluas wawasannya dalam bidang akidah. Kemudian dalam bait syair tersebut beliau menyebutkan, wa kadzal imamu ibnul imami al-murtada haqqan abi Dawud dil irfani tasnifuhu nazman wa nashran wadihun fis sunnatil muthla huma najmani. Demikian juga seorang imam yang juga anak seorang imam. Yang beliau maksud adalah Imam Ibnu Abi Daud, anaknya Imam Abu Daud. Al-Murtada haqqan, ya, Abi Dawud dil irfani.
Ya, seorang ulama, seorang imam, putranya seorang imam yang diridhoi, yaitu Abu Daud. Maksudnya adalah Al-Imam Ibnu Abi Daud, anaknya Al-Imam Abu Daud. Ya, yang telah dikenal. Tasnifuhu nazman wa nashran wadihun. Ya, yang dia memiliki tulisan berupa manzumah dan juga tulisan dalam bentuk paparan. Nazman artinya tulisan dalam bentuk bait-bait syair. Nasron artinya seperti kitab biasa, bukan disusun dengan bait syair. Wadihun fi sunnatil muthla huma najmani, yang sangat jelas menjelaskan as-sunnah yang muthla, yang demikian tinggi, demikian mulia. Huma najmani, keduanya bapak dan anak ini dua-duanya merupakan bintang. Ya, merupakan bintang. Qala wali Abi Daud, ini pujiannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terhadap Al-Imam Abu Daud dan putranya Ibnu Abi Daud. Wali Ibnu Abi Daud fi taqriri aqidatihi, ya, qasidatuhu al-ha'iyah al-masyhurah, ya, al-masyhurah. Yani maudu asy-syarh. Dan Imam Abu Daud dalam menetapkan akidah yang beliau anut, beliau memiliki sebuah qasidah, ya, yang berakhiran ha, yang sangat terkenal. Ya, lebih tepat disebut manzumah, karena qasidah ini kecenderungannya disebutkan untuk karya-karya sastra yang khusus mempelajari bahasa Arab. Adapun dalam bidang akidah atau bidang faraid atau bidang-bidang lainnya disebutkan sebagai manzumah. Baik, waqad saqaha jama'atun min a'lam fi kutubihimul aqidah. Yang karya beliau ini, manzumah beliau, dinukilkan oleh banyak sekali para ulama yang mulia dalam kitab-kitab akidah. Kama dzakaraha ba'du man tarajama lahu fi tarjumatihi. Demikian juga telah disebutkan bahwa di dalam biografinya. Jadi sebagian ulama ada yang menulis biografi beliau. Dalam biografinya itu disebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Abi Dawud ini memiliki sebuah manzumah untuk menetapkan akidah yang beliau anut. Ya, wa ala ra'sihim Ibnu Abi Ya'la, dan di antara yang membuat atau menukilkan bait syair ini dalam biografi Al-Imam Ibnu Abi Dawud adalah Ibnu Abi Ya'la. Demikian juga kama auradaha Az-Zahabi kamilatan fi Kitabil Ulu. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi secara sempurna penukilannya dalam kitab Al-Ulu, ya, dalam kitab Al-Ulu. Jadi Al-Imam Az-Zahabi punya kitab judulnya Al-Ulu. Di sana beliau menukilkan bait-bait syair dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Wa hiya qasidatun fil aqidah wa usuluddin. Maka kitab ini atau bait-bait syair tersebut adalah qasidah dalam akidah dan prinsip-prinsip agama. Ha'iyatur rawi. Ha'iyatur rawi artinya semuanya berakhiran ha. Ya, tahtawi ala arba'ina baitan, yang berisi 40 bait. 40 bait. Tapi ini dipersisikan oleh para ulama. Kata Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr, yang benar-benar ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud itu hanya 33 bait syair. Adapun 7 bait syair dari 40 ini merupakan sisipan. Sebagainya diketahui ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Bina, sebagainya lagi tidak diketahui. Tapi gak jadi masalah karena isi-isinya tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Hanya saja yang dijadikan permasalahan, ya, penisbatannya kepada Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Yang ditulis oleh beliau hanya sekitar 33 bait syair. Tapi ringkas dari biografi beliau akhirnya wafat pada tahun 316 Hijriyah. 316 Hijriyah, lahir 230 Hijriyah. Berarti berapa usia beliau? Sekitar 86. Ya, beliau wafat dalam usia yang cukup senja, 86 tahun. Ini biografi dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah ta'ala, yang membuat kita yakin bahwa beliau benar-benar seorang yang berilmu tinggi dan berdiri di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pak, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan baca muqaddimah dari Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan, pensyarah kitab atau pensyarah
manzumah al-haiyah ini. Wallahu taala alam. Nakif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.